Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan ulama di dalam menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan, ada perbedaan di mana ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal dan ada yang menggunakan hisab, yaitu perhitungan. Ru'yatul hilal itu melihat hilal atau bulan, melihat bulan. Di dalam ru'yatul hilal, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsani Laits an Ukail an Ibn Shihab qala akhbarani Salim an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in huma 'alaikum faqdiru lah. Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, ketika engkau melihat bulan maka berpuasalah, dan jika engkau melihat bulan lagi fa'aftiru, maka berbukalah akhir bulan Ramadan, maka selesaikanlah bulan Ramadan. Fa in humma 'alaikum, maka jika tertutup mendung bulan tersebut, faqdurulah, maka dikira-kirakan. Makanya di hadis yang lain disebutkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Ini. Jadi untuk menentukan awal bulan dan akhir bulan itu melihat bulan, ya, melihat bulan. Lalu bagaimana ketika tertutup mendung? Kan harus dikira-kirakan tadi. Di hadis yang lain, asy-syahru 29, bahwasanya bulan wa isruna lailatan, bahwasanya bulan itu mempunyai 29 malam. Satu bulan itu mempunyai 29 malam. Maka janganlah kalian puasa sampai kalian melihat bulan. Fa in huma 'alaikum, maka jika bulan itu tertutup oleh awan, fa akmilul 'iddata 30, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30 malam, 30 hari. Ya, disempurnakan menjadi 30 hari. Jika tertutup mendung dan bulan itu tidak kelihatan, maka puasa kita itu sampai dilebihkan atau disempurnakan, ya, takmil, disempurnakan menjadi 30. Jika sudah 29 melihat hilal, ya sudah, berarti sudah selesai menandakan Idul Fitri. Tetapi ketika belum melihat hilal atau hilal ada misalkan tapi karena mendung nggak bisa kelihatan, ya sudah, berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Kemudian ada perbedaan juga di dalam ru'yatul hilal. Dan ini kemudian sangat disayangkan kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat itu perbedaan ini kemudian mengakibatkan ketidakrukunan di tengah masyarakat. Padahal ulama sudah terbiasa di dalam perbedaan hal ini jauh-jauh hari, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam hisab atau ru'yatul hilal, di mana ru'yatul hilal juga ada perbedaan. Ada ru'yatul hilal sesuai wilayahnya, matla'nya, sesuai dengan matla'nya, wilayahnya. Ada yang ru'yatul hilal karena melihat global. Karena melihat di kota Mesir atau Arab, misalkan melihat hilal kemudian selesai atau awal bulan Ramadan. Di dalam perbedaan ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan adalah, kata ulama, adalah rahmat.
Dan perbedaan itu adalah bentuk ilmu yang begitu dalamnya Islam. Ya. Tetapi orang-orang yang kemudian perbedaan itu dijadikan sebagai bahan untuk menyalahkan orang lain dan kemudian bilang bahwasanya dirinya yang lebih baik, pendapatnya yang lebih baik, dan yang lain adalah salah. Nah, ini adalah orang yang takabur, orang yang sombong, ya, orang yang merasa lebih baik. Tidak boleh hal itu. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam puasanya. Di dalam ru'yatul hilal, yang sering terjadi itu di mana ada perbedaan ru'yatul global, katanya. Ada yang minhum dari kelompok yang lain, itu ketika ru'yatul hilal itu melihat global. Melihat di wilayah yang lain, di negara yang lain, kemudian dia berhenti puasanya. Atau awal bulan menentukan awal bulan Ramadan, akhir Ramadan dengan ru'yatul hilal, walaupun itu di wilayah yang lain. Padahal kalau kita lihat sana, ya, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, itu Rasulullah sudah ada di zaman Rasulullah, di mana walaupun di Mesir, walaupun di Jordan, walaupun di Arab Saudi sudah melihat hilal, tetapi misalkan di Indonesia belum melihat hilal, maka disempurnakan saja, menjadi 30 hari. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka nggak boleh kita kemudian saling menyalahkan, kemudian bilang bahwasanya yang di Indonesia yang tidak mengikuti ru'yatul global, katanya, tidak mengikuti ru'yatul global, kemudian menyalahkan. Seharusnya ya ikuti, karena sudah melihat hilal, sudah ikutin saja. Padahal tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan seperti ini, bahwasanya suatu ketika, ini disebutkan di hadis dari Quraib, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Ummu Fudail binti Haris, ya, binti Haris mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Kemudian ia berkata, aku tiba di Syam dan menunaikan tugasnya. Kemudian aku melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Ya. Sama ini di dalam menentukan awal bulan Ramadan dan akhir Ramadan, ya. Kemudian aku melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Setelah itu aku kembali ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Ibnu Abbas berkata, engkau sendiri melihatnya kah? Aku menjawab, ya, orang-orang juga melihatnya dan mereka berpuasa. Begitu pula Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Jadi kami tetap berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari atau sampai melihatnya hilal, ya, di dalam bulan Syawal. Aku bertanya, tidakkah cukup bagi kalian melihatnya seperti yang dilakukan Muawiyah? Nah, ini jadi berbeda antara hilal yang ada di Syam dengan kota Madinah. Di Syam sudah kelihatan dulu malam Jumat, dan di kota Madinah belum kelihatan. Malam Sabtunya kelihatan. Kemudian Fudail itu bilang begini, bertanya kepada Ibnu Abbas, tidakkah cukup sana bagi kalian melihatnya seperti yang dilakukan Muawiyah? Nah, artinya menyelesaikan puasanya karena sudah kelihatan ru'yatul hilal di negara yang lain, di Syam, sama misalkan di Indonesia, tetapi sudah kelihatan hilalnya di Arab Saudi atau di Jordan ataupun di Syam, sedangkan di Indonesia belum kelihatan. Lalu bagaimana? Cukupkah kita mengikuti yang di negara yang lain? Kata Ibnu Abbas, faqala la hakadha amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegaskan oleh Ibnu Abbas, tidak. Nah, kami tidak mengikuti itu. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Ya.
amarna hakadha amarna. Rasulullah memerintahkan seperti itu. Ya, jadi ini kemudian hadis ini menjadi dalil bagi ulama seperti Imam Syafi'i itu ada ru'yatul sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan negaranya masing-masing. Makanya di kitab Al-Um dijelaskan di sana. Qala Syafi'i rahimahullah fi kitabil idza rawul hilal fi baladi qabla al-akhir. Ila akhirih ya. Artinya jika penduduk suatu negeri melihat hilal sebelum negara lain, nah, maka jika kedua negeri itu berdekatan, hukumnya sama. Namun jika keduanya berjauhan, maka setiap negeri memiliki ru'yahnya sendiri. Ya. Maka setiap negeri memiliki ru'yahnya sendiri. Falikulli baladin ru'yatuhum. Wa kadzalika idza ikhtalafatil aqwalim. Demikian pula jika terjadi perbedaan matlak antara berbagai wilayah, maka setiap wilayah mengikuti ru'yahnya sendiri. Sebagaimana mereka memiliki waktu sholat, puasa, dan berbuka yang berbeda-beda setiap negara. Tidak sama, maka ru'yatul hilal, katanya Ibnu Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya, ya mengikuti ru'yahnya sendiri-sendiri sesuai wilayahnya masing-masing. Dan ini menjadi dasar bagi sebagian ulama Al-Imam Syafi'i bahwasanya ru'yatul hilal itu disesuaikan juga dengan wilayahnya masing-masing. Tetapi kalau kalian misalkan ada yang ingin mengikuti ru'yatul global, silakan. Tetapi jangan sampai saling menyalahkan ataupun saling menganggap pendapatnya yang lebih baik. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah haram, misalkan dosa, tidak sesuai dengan Al-Qur'an hadis. Padahal semuanya ada dalilnya masing-masing dan semuanya ini adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Jika kalian saling menyalahkan, maka tidaklah sana kemudian menganggap dirinya yang paling benar pendapatnya, maka ini menandakan puasanya tidak berguna sebenarnya. Puasanya tidak mempunyai efek yang besar. Kenapa? Karena masih ada rasa sombong, merasa paling benar, paling baik, paling alim, paling mengetahui, dan menyalahkan ulama-ulama yang lain yang berijtihad yang berbeda. Padahal ini diajarkan oleh Rasulullah dan di kitab di Al-Um dijelaskan oleh Imam Syafi'i, di hadis Muslim juga dijelaskan. Maka hilangkan sifat-sifat sombong dalam diri, sifat-sifat merendahkan orang lain. Bisa jadi itu mengakibatkan puasa kita tidak bernilai di sisi Allah SWT. Maka kata Ibnu Athaillah asakan dari di dalam kitab Al-Hikamnya, sungguh lebih baik orang yang ahli maksiat, orang yang maksiat tetapi merasa hina dirinya, ketimbang orang yang soleh, ya, menganggap dirinya adalah yang lebih baik, menganggap dirinya yang lebih baik, amal solehnya karena berkat dirinya, kemudian yang lain dianggap remeh, yang lain dianggap tidak sesuai dengan dirinya, karena dianggap lebih rendah di dalam dianggap lebih rendah dari dirinya. Ini adalah na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dibersihkan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang lapang dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk toleransi, menerima berbagai pendapat perbedaan di tengah masyarakat, di tengah ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.